Nenek indahlah nan sarpo itu, hanya bukit manjal yang muda. Ajak mama mabaan, dan mailah suko manjal yang muda. Bakalan rasa rasa kebaru. Lihat dalam kita, bikin kakak jadi suka. Ada bukit perluas dalam lambung merah. Kalian tambah manis, bukan tentang dari mana. Ada benda cantik, pasang daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 7 September, akhir dari long weekend. Aku mau balik lagi ke Jakarta tentunya untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Ini mau pulang ke Jakarta dengan, nah ini cluenya. Ini lucu banget sih gambarnya. Jadi ini jadi lucu banget sih. Jadi bus yang mau aku naikin itu dari PO Restu Panda. Dia punya rute bisa dibilang baru, berapa bulan ya, nggak tahu deh, belum bisa dibilang lama-lama banget, karena ini punya konsep yang beda dari rute Malang ke Polris. Kalau dari sini aku ada di poolnya di daerah Belimbing, nggak jauh dari Arjosari. Ada di jam 2:30 berangkatnya nanti. Masih siap-siap juga krunya. Nanti kita lihat deh bis yang akan berangkat itu bis yang mana, kita lihat. Jadi ini kondisi poolnya PO Restu Panda di jam 2 kurang seperempat, 13.45. Ini ada miniatur ya Restu Panda. Ini yang livery terbaru nih, yang dipakai buat rute Jakarta Malang. Ini yang rute sebelumnya. Jadi dari panda yang real, yang hidup, jadi panda animasi nih. Ada sih yang sebelumnya nih, di sebelum yang temanya Nusantara, ini temanya wisata gitu. Terus di sini juga full boneka panda ya, sampai temboknya full panda. Ini lucu banget. Mungkin kalau yang naik anak-anak bakalan seneng kali ya kalau lihat ini. Apalagi ini ada papercraftnya nih, yang temanya tuh wisata. Kalau nggak salah tema animasi wisata nih ulang tahun ke-39 berapa gitu. Nih jadi full panda di sekelilingnya. Tuh dari meja, di mejanya nih sampai ke kursi-kursi full panda di sini. Ini kalau anak-anak yang naik bakal seneng sih. Aku aja yang ngelihatnya kayak lucu gitu. Lihat panda yang beneran ini nih, atau yang animasi yang temanya Nusantara, atau yang temanya wisata gini. Kalau yang Nusantara nih unik, dia punya karakter namanya masing-masing. Jadi dari setiap karakter nih beda-beda nih. Ya, misalnya nih, ada 1, 2, 3, ini Gogo nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Nanti kita lihat deh nama-namanya siapa aja, aku juga belum hafal. Yang aku tahu cuma ini nih, yang Papua, Gogo, sama yang pink ini, yang kacamata nih, si Mimi namanya. Sama ini yang pakai baju kayak Madura, ini Restu namanya. Dan yang lain belum hafal sih. Kalau nggak salah ada Koko, ada Hehe, ada banyak lah. Gue nggak hafal, belum hafal. Nanti kita cek siapa aja nama-nama panda-panda yang ada di liverynya PO Restu Panda ini nih.
Oke, ini bis yang mau kita naikin hari ini ke arah Jakarta dari PO Restu Panda, pakai body jet bus 5 SHD dari karoseri Adi Putro, terus pakai sasis Sino RM 280 ABS yang udah air suspension, dan dia itu air suspensionnya tipe wide, jadi dia bisa dibikin body tinggi. Terus ini tampak belakangnya, dan setiap pandanya ini dia punya nama masing-masing. Kayak yang megang gendang ini nih, ini Hehe dari daerah istimewa Yogyakarta. Terus yang lain ada juga itu yang merah, ini yang merah namanya Koko, kalau nggak salah dari Sumatera Utara. Terus yang di ayunan ini nih, yang nangkring, ini dari Kalimantan Barat, namanya Fufu. Yang pakai merak-merak ini namanya Nunu dari Jawa Timur. Terus ini yang bawa buah, ini khas banget Bali ya. Nah, ini sesuai dengan bis yang kita naikin dengan nickname Mimi. Terus yang pakai peci Madura ala-ala tretan, sataretanan ini. Madura namanya Restu dari Jawa Timur. Ini yang tadi nih si Hehe yang main gendang. Ini Lala dari Maluku yang nyanyi. Terus ini Gogo nih dari Papua. Nah, ini Koko, dan yang biru ini terakhir Momo. Ya, ini keseluruhan eksteriornya. Nah, ini bisnya. Tuh si Mimi. Tiketnya dari PO Restu Panda. Ini tiket sampulan, jadi sesuai ini loh dia, apa namanya, sesuai bis yang berangkat. Hari ini Mimi, sampulnya Mimi. Kita lihat, jadi sebenarnya tiket print-printan biasa nih kayak gini, harganya 370 normalnya. Aku duduk di kursi nomor 3, tadinya aku harusnya naik dari Arjosari, tapi aku ikut dari poolnya PO Restu aja di Blimbing, dekat dari Arjosari. Aku pesennya di WA, jadi harganya 340.000 nih. Sampul belakangnya, sampul depannya yang menyesuaikan dengan bis yang berangkat. Ini bis yang punya tiket sampulan unik sih, dan menarik untuk dikoleksi. Tampilan utuhnya nih si panda-panda yang tadi. Nanti kita review aja deh pas di rest area. Udah mau berangkat. Kita berangkat dari poolnya PO Restu 14.29. Lebih cepet 1 menit. Nanti kita lihat interiornya seperti apa ya. Ini AC-nya Hasted Bus 5. Ada TV-nya. Oke, sambil kita review fasilitas yang didapat dari PO Restu Panda ya. Ini untuk
kantong snacknya. Terus ini ada bantal leher, tapi nggak boleh dibawa pulang. Kalau mau beli itu bisa hubungi kru yang bertugas. Ini bentuknya nih, tuh. Dan ada satu lagi selimut lumayan tebal. Ini nggak boleh dibawa pulang juga. Yang boleh dibawa pulang itu sendal kalau nggak salah. Warnanya pink lagi dapetnya. Lucu banget. Oke, kita lihat deh snacknya. Ini kantongnya. Sekarang kita lihat kantong snacknya isinya apa aja. Ini desainnya kalau nggak salah terakhir ngikutin desain kemerdekaan atau apa gitu. Bener kan? Ini tampak yang desain kemerdekaan ya. Ini ada si Nunu, Restu sama Mimi. Pertama ada snack kacang. Ini yang kedua roti sendowo. Ini khas banget nih di Malang nih. Yang ketiga ada apa lagi nih? Wafer nabati. Keempat nisin crispy cracker. Terus marshmallow nggak tahu ya ada isinya atau enggak. Terus ada air mineral 600 ml sama permen 1. Ini tote bagnya lucu banget, menarik sih buat dikoleksi. Jadi itu isi snacknya. Nanti kita lihat lagi ya fasilitas di belakang itu ada apa aja. Jadi ini aku lagi di smoking area, yang depannya itu persis ada mini pantry. Ada kopi, ada Milo, kopi, macam-macam sih. Terus ini ada himbauan kalau merokok. Jika merokok, mohon dibuka jendela ini. Jika selesai dan asap berkurang, mohon ditutup kembali. Nah ini, jadi kalau merokok dibuka dan jangan dibuang keluar abunya. Sini ada asbaknya. Tuh, ada asbak. Sekarang kita lihat toiletnya ya. Nah, ini sih dalam toiletnya. Kalau mau pakai toilet bus itu cukup digunakan untuk buang air kecil nih, dan digunakan saat bis berjalan. Nggak boleh kalau lagi di bensin atau di terminal atau di rumah makan rest area gitu ya. Jadi jangan dipakai untuk buang air kecil. Ini ada himbauannya, tolong dibaca. Supaya apa? Supaya nggak disuruh bersihin pada saat di rumah makan atau di rest area atau di pom bensin atau bahkan di terminal. Itu teman-teman, ini toiletnya standar media jadi masih ada motionnya. Ini penampungan air di sini. Lewatin kantor M-Trans di Arjosari. Sini aja deh, udah kelihatan soalnya. Jadi di mini pantry-nya ini ada pop mie, kita boleh ambil selama dalam perjalanan, nggak boleh dibawa pulang. Terus ada kopinya juga macam-macam tuh, aku lihat ada kapal api, ada Indo Cafe kayaknya juga. Terus ada Milo sama ada gula. Ini biasanya ada teh, mana tehnya ya? Aku belum lihat sih tehnya. Terus di ini nih yang abu-abu ini ada dispensernya, dan sama itu ada untuk gelasnya. Jadi di dalam bus ini tuh ada total 28 seat eksekutif leg rest. Terus dia juga tapers itu ada desainnya sendiri. Ini ada bambunya, ada pandanya, ini si Lala. Terus tuh, jadi setiap kursi itu beda-beda. Itu si Mimi, terus ada bambunya. Ini ada si Momo, ini ada buku,
Jadi setiap itu ada menu, di setiap kursi itu punya desain atau animasi panda yang beda-beda. Bahkan ada yang kalau nggak salah itu cuma bambu-bambunya doang nih. Itu menarik sih. Terus juga di atasnya nih, nah ini ada bambunya, di atas juga ada bambunya tuh sampai ke belakang gitu ya. Sama di sini di nuansanya tuh kayak apa ya, kayak kebun full hijau-hijau, enak sih dilihatnya, seger gitu matanya. Bahkan sampai tadi kalau nggak salah kursi drivernya tuh ada gambar panda kayak gini nih, cuman aku nggak tahu pandanya siapa animasinya gitu. Oh, ini pakai kursi dari Aldila yang model baru. Ini ada model kayak gininya nih, model baru nih, nomor 1, 2, 3, 4 tuh yang aku dudukin. Aku duduk di nomor 3. Terus di sini ada chargernya Type-C sama USB biasa, fast charging. Kalau yang di pojok itu dia ngikut dari loker AC. Kalau nggak salah udah, nah ini nih yang paling dekat. Ini udah ada Type-C-nya sama USB-A. Tuh, ini ada CCTV-nya juga di setiap titik, satu di depan, satu di tengah, di belakang juga ada. Nanti kita lihat perjalanan dari PO Restu Panda menempuh berapa jam perjalanan dari Malang ke Jakarta gitu. Oke, selamat menonton. Sekarang jam 14.49, masuk terminal Arjosari. Lebih cepat 11 menit dari jadwal yang udah ditetapin ya. Nah, kalau bis tuh enaknya gini, kalau jadwalnya kalau penumpangnya udah full dari titik awal dan pada on time lah, intinya penumpangnya bisa cepet berangkatnya. Kayak gini contohnya. Oh, ini ada Sinar Jaya, Indoren, Arjosari, masuk ke shelter 8. Oke, tepat jam 3 berangkat dari terminal Arjosari Malang. Sangar parkiran Arjosari ini. Lewatin underpass Singosari, nggak langsung masuk tol.
15.26 masuk gerbang tol Lawang. Jam 16.42 exit Waru, kita mau arah ke Medaeng sama masuk ke terminal Bunguras kayaknya. Jam 16.42 exit Waru 1. Tadi dari exit tol 16.42 apa 16.40 berapa ya? Udah 15 menit di sini. Bang Medaeng kalau long weekend gini macetnya. Ini baru di tikungan loh, belokan yang depan depan polisian. Belum, nanti ngarah ke Bungurnya nih. Padat banget.
Selamat sampai tujuan. Di Somayu pamit, bukan isi. 17.36 berangkat dari Bungurasi. Thank you. Oke, 17.40 baru lepas Bungurasi. Ini kita nggak tahu jemput di mana lagi. Semoga sih udah terakhir ya. Di sini aja udah sejam tadi dari exit Medaeng, exit Waru sorry, exit Waru sampai Bungurasi sampai sekarang udah sejam ya, hampir sejam malah. Ikutin terus perjalanannya dari PO Restu Pandai sampai Jakarta jam berapa aku belum tahu, apalagi ini malam Senin. Ayo, keluar. 17 jam 17.46 gerbang tol Warugunung. Jam 18.21 ini lagi naikin penumpang di exit Jombang. Terus sih masih dibilang fleksibel buat naikin penumpang di exit tol. Oke, langsung jalan lagi masuk tol lagi ke gerbang tol Jombang.
19.50 exit tol Nganjuk. Oh ya. Belas 18.55 masuk lagi gerbang tol Nganjuk. Jadi hari ini full seat, wajar sih long weekend. Ya, jadi sekarang kita ada di KM 519B arah Jakarta di Sragen. Jadi kalau PO Restu ini yang kita naikin, dia yang dari timur, rumah makannya di RBT. Kita masuk dulu ya, ini rame banget nih. Kita barengan sama Narendra. Dan ada KYM sama yang lain-lain, ada lagi sih. Tapi baru 2 bus yang masuk. Ini lauknya ada banyak pilihannya, 1 lauk dan sayurnya bebas kayak mie, ada kacang panjang. Ya tadi untuk pilihan makanan sebenarnya banyak banget ya. Biasa ciri khas di RBT itu emang paling banyak, tapi tetap satu menu aja yang bisa diambil dan sayurnya bebas. Jadi kayak lauk itu ada telur ceplok dicabein, telur asin, ikan lele goreng, ayam goreng, sama rendang kalau nggak salah tadi tuh. Terus yang dihitung bebas itu sayur-sayur kayak tempe, kuah apa ya, santan gitu, terus teri, sayur capcay, pare, sama ada mie, bihun gitu-gitu yang bebas tuh. Terus aku ambil teh anget sama buahnya ini 3 potong biasa sih. Oke, aku sama biasanya tuh ada gorengan tambahan kayak baceman atau mendoan. Tadi aku kehabisan, ya udah ngambil banyak, gak usah ngambil lah. Selamat makan.